Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Pada hari ini kita bersuka cita, bersyukur kita boleh kembali dalam MBS, Maranatha Bible Study, dan mari siapkan hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Dia begitu mengasihi kita, Dia Bapa yang sangat baik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mengucap syukur. Bersyukur senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rancangan-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau selamanya di hidupku. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rancangan-Mu buat masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Amin. Katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Mari yang cinta Tuhan Yesus, mari ekspresikan penyembahan-Mu bagi Dia. Oh haleluya. Kau yang ku cinta, Kau yang ku sembah selamanya, untuk selamanya. Kau yang berarti bagiku, Kau segalanya. Sebab itu aku mau bersuka, aku mau percaya penuh kepadamu. Dan ku kan menari dan bersuka
karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam seri Saya Murid Kristus. Ini adalah seri bagi pemula yang ikut dan menjadi murid Yesus. Nah saudara sekalian, walaupun ini pemula, tetapi saudara lihat ada nilai-nilai. Nah saya ngulang sebentar minggu lalu, kalau saudara masih ingat, minggu lalu kita tentang hubungan. Jadi saudara sekalian, sebetulnya kita sama Tuhan itu hubungan sudah putus. Putus karena dosa, tetapi Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita sama Tuhan. Nah itulah sebabnya Kristen itu adalah hubungan. Jadi bukan sekedar hanya agama, karena agama adalah usaha manusia mencapai Tuhan. Nah usaha mencapai Tuhan, tetapi kalau hubungan putus bagaimana? Nah saat ini Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu dan dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah jadi saudara sekalian, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah saudara tahu bahwa di surga itu ada sebuah namanya kitab. Kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupannya begini, saya akan jelaskan dulu. Ada kesaksian, ada seorang mandor. Sebetulnya mandor ini yang kami dengar itu di Jawa. Dan mandor ini bukan orang Kristen, lalu dia meninggal. Ketika dia meninggal, lalu di hadapan dia itu Tuhan menyiapkan ada sebuah kitab, namanya itu kitab kehidupan. Waktu dilihat, namanya tidak ada bapak mandor ini. Nah, karena bapak ini mandor ini tidak ada, sudah jelas dia akan masuk ke dalam neraka, sudah jelas. Tetapi mandor ini minta belas kasihan. Dia bilang, Tuhan, aku belum pernah dengar adanya kitab kehidupan ini. Berikan aku kesempatan. Nah, lalu saudara dengan singkat, mandor ini hidup kembali. Hidup kembali pada pas waktunya karena dia sudah dimandikan dan sebentar akan dikebumikan. Nah, ketika dia hidup, dia mencari dan dengan kawan-kawannya, kamu pernah dengar enggak kitab kehidupan? Semua kawannya yang dia tanya tidak tahu. Akhirnya sudah dia cari sekian hari, sekian minggu, semua kawannya dan yang lain, semuanya tidak tahu bahwa adanya kitab kehidupan di surga. Lalu akhirnya dia teringat, nah bagaimana kalau dia cari orang Kristen? Nah ternyata orang Kristen ini dia memberikan jawaban. Nah dia bukakan itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu 3:5, barang siapa menang, siapapun menang, ia ini kecil, akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku hanya besar akan mengaku namanya, nama orang itu di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Nah saudara sekalian, bahwa memang ada kitab kehidupan yang dikatakan di dalam Alkitab kita. Nah saudara sekalian, lalu dibukakanlah dalam Wahyu 20 ayat 12,
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, maksud itu ada pangkat, ada kedudukan yang lain, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, saudara sekalian, ada kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, jadi saudara sekalian sudah jelas bahwa di surga itu ada sebuah kitab, ya kan, kitabnya besar. Nah, lalu saudara dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak diketemukan namanya, setiap orang, saudara perhatikan di sini, semua manusia, setiap orang yang tidak diketemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, apa, saudara perhatikan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api itu maksudnya adalah neraka, dan itu adalah kekal. Nah, saudara, saya mau tanya lagi. Kita yang sudah diselamatkan tentunya mempunyai kawan, sahabat, family yang saudara sering ketemu hampir tiap hari atau tiap hari, adanya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, mungkin orang tuamu, mungkin, ya kan, mungkin juga familimu, mungkin tetangga di rumah di depan, mungkin tetangga di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakang. Saudara, pertanyaan kami adalah, apakah mereka ini sudah diselamatkan? Nah, kalau belum, ini tadi, pertanyaan kami adalah, yang kedua adalah, maukah saudara menjangkau mereka? Nah, saudara, ini kita memakai ada satu buku lagi, saudara bisa print di sini bisa, atau saudara buat dalam buku kecil juga boleh dengan tulisan, ya kan. Nah, saudara tuliskan nama-nama keluarga, nama saudara, teman kerja, teman sekolah atau universitas, dan mereka yang biasa ketemu hampir tiap hari yang belum diselamatkan. Nah, ini contohnya adalah seperti ini, ya, sangat simpel, saudara, sangat simpel, ya kan. Saudara tulis saja namanya siapa tadi kan, lalu yang saudara sering ketemu setiap hari, mungkin familimu, mungkin temanmu, mungkin siapapun ini yang saudara ketemu hampir tiap hari, tapi yang jelas mereka belum menerima Yesus Tuhan. Artinya, mereka, kalau saudara masih ingat, ya kan, dalam pelajaran minggu lalu, mereka belum terhubung dan belum belum mempunyai hubungan dengan Tuhan, belum. Nah, kita masuk, ya. Nah, saudara sekalian, lalu yang kedua, saudara, setelah saudara tulis tadi itu, mungkin ada orang 10, mungkin, ya kan, mungkin ada orang 15. Saya juga sudah menulis dalam kitab buku ini yang saya punya pribadi, dan saya tulis itu, kalau tidak salah, saya lupa karena itu sudah lama, itu ada 20-an nama. Nah, saudara, di antara 15 atau 20-an nama tadi itu, saudara boleh fokus kepada 2 atau 3 orang saja. Jadi saudara lihat, lalu saudara fokus kepada 2 atau 3 orang. Karena kalau sampai 15, tentunya kebanyakan ini kan. Nah, langkah ketiga, saudara doakan mereka setiap hari. Tadi kan, umpama tadi tuh yang bapak di depan rumah saudara, mungkin kepala RT mungkin, nih kan nih. Nah, saudara yang di depan rumah saudara, warung rokok tadi itu kan, ada warung, ya kan, yang ketemu, dan saudara ngobrol dengan dia, ya kan, say hello tiap hari, ngomong. Nah, saudara tuliskan nama dia di dalam buku itu. Lalu saudara doakan setiap hari.
menyebutkan nama mereka satu per satu. Jadi saudara sudah mulai kita minta doa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Lalu saudara lakukan doa 5 jari. Nah, 5 jari itu apa itu? Saudara kita ada jari 5 gini ya. Nah, gini. Nah, mungkin saudara mau doakan suami, ya kan? Saudara jangan ngomong gini, ini jangan ngomong suami saya itu kepala batu, jangan. Karena anak Tuhan mempunyai kuasa dalam perkataan. Ketika saudara berkata, perkataanmu itu ada kuasa. Tuhan akan menghakimi apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan. Jadi dengan perkataanmu engkau dibenarkan dan perkataanmu sendiri engkau akan disalahkan. Jadi saudara sekalian, kita memperkatakan yang membangun, kita memperkatakan itu bukan gosip, bukan menghakimi orang lain. Jangan, karena kita anak Tuhan. Kecuali bukan anak Tuhan, itu kecuali itu kan. Tetapi kita anak Tuhan, Tuhan kok tidak bicara yang hal-hal negatif, tidak. Nah, saudara, apa yang saudara doakan? Yang pertama adalah, saudara lihat di sini, lihat di tangan saya kan, ini apa nih, jempol ya. Nah, saudara cuma singkat. Andai kata tadi suami saya itu Tuhan, jempol. Nah, gini, nah ini. Ya kan, saudara ngomong di dalam alam roh, itu namanya doa dalam profetik, doa dalam nubuat. Tuhan, suami saya jempol. Nah, hanya pendek, tidak cukup berapa panjang. Yang kedua, saudara lihat telunjuk ini nih. Nah, saudara, ya kan, ini andai kata suami saudara itu suka main judi, ya kan. Nah, saudara katakan iya, aku perintahkan roh judi pergi. Nah, cukup. Ini kan tudingan ini nih. Nah, kemudian saudara lihat di dalam tangan saudara kalau begini, yang mana yang paling tinggi? Jari tengah kan itu. Nah, jari tengah ini apa ini? Nah, saudara katakan kepada Tuhan, ya kan, suami saya ini sebetulnya adalah yang paling hebat, ya kan tadi. Nah, lalu jari manis, saudara katakan, suami saya itu manis ya, Tuhan, suami saya itu manis ini nih. Nah, lalu yang ini kelingking ini nih. Kelingking ini walaupun kecil, ada alat, ada kegunaan. Gunanya apa tadi? Contoh, misalnya tadi kuping saudara gatal kan, dengan ini kan. Nah, lalu saudara katakan, Tuhan, suami saya, Tuhan pakai dia sebagai alat. Suami saya sebagai alat Tuhan. Nah, saudara, 5 jari ini, doakan itu setiap hari, cukup. Ya kan, kemudian saudara doakan yang di depan rumah saudara tadi itu, mungkin ada warung tadi kan, doakan. Nah, ibu ini tadi kan umpama tadi. Nah, saudara, lalu langkah kelima adalah saudara perlu doa syafaat. Ya kan, doa syafaat. Doa ini sangat besar kuasanya. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Tuhan, telah mengaruniakan anaknya A-nya besar, N-nya besar, yang tunggal. Jadi bukan banyak, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, biar mereka percaya pada Yesus Tuhan. Biar mereka percaya kepada Yesus Tuhan. Nah, saudara, pada 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus kembali ke surga, maka saudara, apa yang terjadi? Yesus katakan, aku kembali ke surga supaya roh aku, roh Tuhan, roh kudus itu ada di bumi. Ada di bumi ini nih. Nah, lalu Yesus katakan gini, kalau Ia datang, Ia itu adalah roh kudus, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Saudara, kita jangan mengisapkan suamimu, jangan. Kamu mesti bertobat ya, main tadang tuding gini ya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu mati, mampus kamu. Bukan itu.
Saudara, engkau tidak bisa menginsafkan siapapun, tidak bisa. Saudara tidak bisa menginsafkan manusia, tidak bisa. Tetapi saudara perlu minta kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Minta pada Bapa. Bapa, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan Roh Kudus supaya suami saya itu diinsafkan akan dosanya. Yang kedua, Roh Kudus itu akan memberikan kebenaran dan penghakiman. Jadi ada 3 hal. Roh Kudus menginsafkan dunia ini, saudara perhatikan ini, akan dosa, ya kan? Nah, saudara akan kebenaran dan penghakiman, bahwa semua orang akan dihakimi, baik saudara besar atau kecil, nanti kita dihakimi setelah kita meninggal. Semua orang dihakimi. Semua ini, entah itu anak Tuhan atau bukan. Nah, saudara, apa kata Yesus? Akan berdosa kalau mereka tetap tidak percaya padaku. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 9, Yesus katakan mereka tetap berdosa kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Artinya semua pembunuh, semua apapun pendosa diampuni kalau saudara datang kepada Yesus. Tetapi kalau dia tidak mau diampuni, tidak datang kepada Yesus, dia tetap berdosa. Nah, saudara sekalian, lalu yang 2 Romawi ini nih. Nah, setelah nama-nama tadi itu saudara sudah tulis, saudara mengadakan hubungan yang disengaja. Hubungan. Jadi yang di warung depan tadi, ya kan, ajak ngobrol, kan, tidak cukup hanya mendoakan atau berdoa saja, tidak cukup ini. Tetapi perlu sekali saudara mendekati yang bersangkutan. Nah, lalu saudara yang ketiga Romawi, perlunya ada tindakan. Tindakan apa ini? Nah, setelah saudara hubungi, ya, lalu saudara melakukan tindakan kepedulian, ya. Nah, saudara, andai kata di dalam gereja, kan, diadakan KKR. KKR ini khusus untuk yang belum percaya pada Yesus. Saya ulang lagi ini nih. KKR khusus untuk yang belum percaya pada Yesus. Saudara jangan ngundang orang Kristen lain. Yuk datang ke sini, ini KKR sini nih. Maksudnya itu adalah saudara untuk dia pindah gereja. Saudara itu langkah yang licik, langkah yang tidak benar itu. Jadi saudara untuk ikuti acara, mungkin acara yang lain. Nah, lalu saudara ngomong kepada kawanmu tadi secara singkat. Saya singkat ini. Jangan bertele-tele. Kenapa saudara sendiri terima Yesus? Kenapa saudara menerima Yesus? Kenapa dan mengapa ini? Nah, lalu saudara ajak dia nyebrang. Nah, ini yang penting ini nih. Ya kan, ini penting, ajak dia menyeberang, memang beritakan Injil. Nah, kita lihat itu, ya kan. Nah, saudara mereka yang menyeberang, mereka yang terima Tuhan Yesus, pimpin dalam doa keselamatan. Lalu ajak mereka ke dalam kelas pemuritan. Seperti ini, ajak dia dalam Saya Murid Kristus. SMK ini, saudara ajak dia situ. Dan ingat, kita tidak ngajak mereka dalam ibadah agama Kristen. Hari Minggu, wah aduh, bukan itu memang betul, tapi bukan rutinitas agamawi. Nah, artinya, siapa yang terima Tuhan Yesus, artinya hubungan dengan Tuhan itu telah pulih. Jadi hubungan dia sama Tuhan itu telah pulih. Seperti kita yang ngomong minggu yang lalu. Nah, saudara, dengan singkat di sini, pertanyaannya adalah, Anda ada di mana di sini? Ya, karena ini Anda ada di mana di sini. Nah, saudara lihat, manusia itu kan terpisah dengan Tuhan, maka dia coba buat amal, dia coba buat ibadah, perbuatan baik, tetapi sayang sekali itu tidak bisa, ya kan, tidak bisa nyebrang dan ada hubungan sama Tuhan. Nah, kita lihat lalu apa yang terjadi. Nah, saudara, ada salib. Yesus katakan, aku dah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kata Yesus, aku dah jalan. Nah, tinggal saudara mau menyeberang dah ini nih. Nah, ketika saudara menyeberang, saudara lihat gambar ini, dia sudah nyebrang ini nih. Nah, di mana dengan Tuhan? Dia sudah dekat.
Dia sudah dekat sama Tuhan dan dia ada hubungan sama Tuhan. Nah, tadi itu jauh kan, di mana Tuhan itu? Waduh, jauh sekali. Ya kan? Jauh di mana Tuhan itu? Di situ. Waduh, jauh sekali ini kan. Nah, tetapi setelah saudara terima Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hatimu sehingga Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan ada. Jadi di mana Tuhan? Di hati orang percaya. Saya ulang lagi. Di mana Tuhan? Tuhan berada dan ada di hati orang percaya pada Yesus Tuhan. Hanya itu saja saudara sekalian. Nah, saudara kemudian saudara ajak dia untuk rawat dan sebagainya. Saudara ajak dia doa dan kemudian baca renungan dan Alkitab. Saudara bawa dia ke dalam SMK supaya dia tertanam di dalam gereja lokal. Kita berdoa. Tuhan, pakai hidup kami sebagai anak Tuhan. Kami mau mempergunakan waktu kami karena kami mempunyai waktu itu terbatas. Setiap hari waktu kami hanya 24 jam. Dan kami pun mempunyai waktu itu terbatas. Kami tidak hidup selama-lamanya di bumi ini. Tetapi kami mempunyai waktu yang terbatas di mana ada yang sekian tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tetapi akan tetap meninggal. Tuhan, kami mau gunakan waktu kami secara maksimal untuk mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami tidak rela kalau kami sendirian yang selamat. Kami tidak rela kalau suami kami, istri kami, atau anak, atau mertua, atau menantu, atau tetangga kami yang di depan, yang kami sering lihat, yang sering membantu kami, yang tiap hari membantu kami. Kami tidak rela kalau mereka tidak selamat. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau mengambil bagian untuk doakan mereka dengan 5 jari, lalu kami mengadakan hubungan yang disengaja, lalu kami membuat tindakan kepedulian, lalu kami bersaksi dan ngajak orang itu untuk menyeberang. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, selesai dulu kita dalam SMA 3 dan kita jumpa lagi dalam SMK keempat minggu depan. Saudara, kami memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan, mari sebelum kita mengakhiri MBS hari ini, sekali kita boleh menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang baik, kepada Allah kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah, amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus.